Selebriti Korea harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Karena netizen akan mengkritik mereka karena mengatakan sesuatu yang sedikit negatif. Ada banyak selebriti Korea yang menghadapi reaksi keras karena komentar mereka. Berikut adalah daftar beberapa selebriti Korea yang membuat kesalahan besar karena komentar yang tidak pantas. Yang pertama, Jaejong JYG. Pada akhir Maret lalu, Jaejong mengejutkan semua orang saat mengumumkan bahwa dirinya telah tertular virus. Saya terjangkit virus corona. Itu ceroboh. Saya hidup untuk mengabaikan semua kehati-hatian yang diberikan oleh pemerintah dan orang-orang di sekitar saya. Seberapa besar pengaruh perilaku seseorang terhadap semua masyarakat? Saya minta maaf kepada mereka yang mungkin telah terinfeksi oleh saya. Penilaian bodoh yang saya buat. Bagaimana saya menjadi seperti ini? Saya hidup sambil berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Saya saat ini dirawat di rumah sakit. Saat ini saya merasa bersyukur dan menyesal merenungkan masa lalu saya. Ada banyak hal yang ingin saya katakan. Ada begitu banyak yang ingin saya temui, kata Jaejong. Namun, keesokan harinya, Jaejong mengumumkan bahwa itu adalah lelucon April Mop dan dia tidak pernah tertular virus. Ada banyak orang di sekitar kita yang kita cintai. Bagaimana jika orang yang Anda cintai atau orang yang Anda sayangi terinfeksi virus? Itu adalah sesuatu yang sangat memilukan. Meski begitu, masih banyak orang yang berkeliaran di jalanan, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa pada mereka. Banyak orang yang khawatir pada keluarga dan orang yang mereka cintai bisa jatuh sakit karena orang-orang itu. Berpikir bahwa Anda dan orang-orang di sekitar Anda akan selamat, itu adalah kesalahan dan dapat menyebabkan banyak kerusakan. Saat ini, banyak kenalan dekat dan staf saya yang melihat peningkatan konfirmasi virus corona di sekitar mereka. Ini bukan hanya cerita yang jauh. Saya tidak berpikir bahwa melihat ketakutan Anda menjadi kenyataan, karena kecerobohan hanyalah sesuatu yang bisa Anda tangisi dan atasi. Mari kita tetap waspada dan mengukirnya ke dalam hati kita. Lelucon ini terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai lelucon April Mop. Sederhana, tetapi banyak orang mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada saya dalam waktu singkat. Saya rasa post ini bukan lelucon April Mop. Keluarga dan teman saya bisa terluka atau mati, tapi tidak pernah. Itulah yang dipikirkan orang. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi pada orang lain. Saya ingin memberitahu Anda semua bahwa melindungi diri sendiri adalah solusi untuk memiliki mereka yang berharga bagi kita. Saya akan menerima semua hukuman yang pantas saya terima untuk posting ini. Saya berharap semua orang tetap sehat, tulis Jaejong. Itu tidak berakhir dengan baik untuk Jaejong, karena dia mendapat kritik keras dari netizen Korea dan Jepang karena lelucon yang tidak pengertian. Jaejong akhirnya harus membatalkan semua aktivitasnya di Jepang karena banyaknya reaksi yang dihadapi. Yang kedua, Jang Min-in. Ketika Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengumumkan kebijakan dukungan bencana yang mendesak yang akan memberikan bantuan keluarga kepada keluarga berpenghasilan rendah, aktris Jang Mi-in ini bukanlah penggemarnya. Dia membuat banyak posting di akun Instagramnya mengungkapkan rasa frustasinya. Ini sangat mengganggu. Korea tidak punya uang sebanyak itu. Anda juga memberikan tanah kami kepada orang lain, bukan? Apakah Anda benar-benar pemerintah yang menyelamatkan warga? Berapa nilai 1 juta won itu? Setiap kali saya melihat berita, saya menjadi gila karena marah, tulis Jang Mi-in. Aktris itu mendapat kritik keras dari netizen karena pernyataannya. Namun Jang Mi-in tidak menahan ucapannya dan tetap mempertahankan posisinya. Kebebasan berbicara, #Hail Joseon. Saya akan menjalani hidup saya sambil memanfaatkan hak asasi saya. Ini adalah hidupku. Saat-saat ini mungkin lebih sulit daripada IMF, tetapi saya akan bekerja keras agar saya dapat menahannya, tulis Jang Mi-in. Jang Mi-in akhirnya pensiun sebagai aktris karena semua ini. Mengingat seluruh dunia sedang mengalami krisis ini, mengapa orang Korea tiba-tiba mengalami kesulitan? Saya tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba memberikan dukungan warga dari uang pembayaran pajak, padahal itu tidak akan membuat perbedaan. Setelah ini, pajak akan naik begitu saja, dan saya tidak bisa menahan rasa frustasi untuk diri saya sendiri. Itulah sebabnya saya mengupload postingan itu. Saya tidak mengerti mengapa Korea melakukan ini menjelang pemilihan umum.
Saya hanya akan pergi sesuai keinginan saya. Saya tidak tahu komentar politik bisa begitu sensitif dan seberapa besar kebencian yang bisa saya dapatkan sebagai hasilnya. Aku muak dengan ini. Dan bagi mereka yang bertanya apakah saya menyumbang, saya lakukan sebanyak yang saya bisa. Saya telah berdonasi sebanyak yang saya bisa berikan untuk keuangan saya. Saya merasa bodoh karena mengkhawatirkan sesama warga saya. Saya tidak akan lagi aktif di Korea sebagai aktris, tulis Jamping ini. Yang ketiga, Hwayoung, mantan anggota Boys 24. Hwayoung mendapat kecaman ketika klip audio yang bocor dirilis secara online, dan dia terdengar membuat komentar negatif tentang penggemarnya. Aku suka dipanggil Opa, bukan saat aku mendengarkan dari fans, aku benci itu. Ya, sial, sangat menyebalkan saat kami melakukan high touch. Anda tahu, high touch? Seperti saat Anda berpegangan tangan dengan menyapa penggemar setelah konser usai. Setiap hari saya melewati 700 hingga 800 orang dan saya merasa seperti akan muntah, kata Hwayoung. Hwayoung mendapat banyak kritik karena komentarnya yang menghina tentang penggemarnya dan dia akhirnya dikeluarkan dari Boys 24. Yang keempat, Park Dong-gun. Gongman Park Dong-gun menghadapi kritik keras ketika dia membuat beberapa komentar yang tidak pantas terhadap Cheon Buster. Park Dong-gun berkata, "Kami biasa saja. Napas Anda berbau seperti Listerine." Cheon menjawab, "Sekarang?" Park Dong-gun menjawab, "Kamu adalah perempuan jalan yang disterilkan." Dan Cheon tertawa. Park Dong-gun kembali berkata, "Hani, kamu pasti senang karena disiarkan dengan Bonnie. Bonnie tampan dan baik, tapi kamu?" Cheon menjawab, "Tanggapan seperti apa yang ingin Anda dengar?" Yang membuat komentarnya semakin buruk adalah bahwa dia menyebut Cheon sebagai jalan yang disterilkan Listerine, yang berasal dari bahasa gaul distrik Korea, di mana itu berarti bahwa wanita malam akan membilas mulut mereka dengan Listerine sebelum melakukan hal yang tidak pantas dengan pelanggan. Bagian yang disterilkan mengacu pada bagian mulut mereka karena dibersihkan sebelum melakukan tindakannya. Meskipun ada pernyataan yang dibuat oleh EBS tentang bagaimana Park Dong-gun hanya bercanda tentang komentar tersebut, netizen tidak senang dengan permintaan maaf tersebut. Presiden EBS Kim Young-jung akhirnya harus turun tangan karena semua reaksi yang diterima Park Dong-gun dan mengumumkan bahwa Park Dong-gun akan diskors. Yang kelima, Kemi Accord. Saat Accord debut pada 2014, mereka langsung terlibat dalam kontroversi. Itu karena anggota Kemi merilis lagu yang menyasar pada Park Bom. Saat itu, Park Bom menjadi berita utama karena skandal obat terlarang, di mana dia tertangkap basah menyelundupkan tablet amfetamin dari Amerika Serikat. Meskipun amfetamin legal di Amerika Serikat, amfetamin ilegal di Korea. Meskipun Park Bom menunjukkan bukti medis dari sejarah panjangnya dengan obat resep, dia masih menerima reaksi yang keras dari netizen. Kami mengambil banyak gambar dari Park Bom, seperti mengatakan bahwa dia hanya lepas kendali karena perusahaannya dan wajahnya hancur karena operasi plastik. Ini tidak berakhir dengan baik untuk Accord, karena citra mereka cukup terpukul dan mereka tidak pernah pulih dari insiden ini. Wajahmu yang kembung dan bengkak. Anda tidak puas dengan apapun yang Anda masukkan. Anda akan menjadi orang tua di samping anak yang jelek. Anda menyeret seluruh tubuh Anda dan menamparnya ke wajah Anda. Anda sudah berada di titik kecanduan. Hentikan. Jawabannya adalah X. Toksik. Seorang memanggil dokter, seseorang menghentikannya, kata Kemi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang komentar-komentar ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.